Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi misalkan X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadratnya adalah seperti ini, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. Ya, jadi kita bisa mengetahui jumlah dan hasil kalinya tanpa mencari akar persamaannya terlebih dahulu, tapi dengan hanya memperhatikan berapa B-nya, berapa A-nya, dan berapa C-nya. Masih ingat ya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat atau angka yang nempel sama X kuadrat. B itu adalah koefisien dari X atau angka yang nempel sama X. Kemudian C itu adalah angka yang tidak ada X kuadrat dan tidak ada X-nya. Oke. Nah, ada hubungannya, akar-akarnya bisa dilihat dari A, B, dan C-nya. Apa hubungannya? Yang pertama, X1 ditambah X2 itu hasilnya akan sama dengan min B dibagi A. Kemudian X1 dikali X2 akan sama dengan C dibagi A. Oke, jadi X1 ditambah X2 itu hasilnya akan sama dengan min B dibagi A. X1 dikalikan X2 akan sama dengan C dibagi dengan A. Oke, mari kita buktikan. Apakah betul seperti itu? Misalkan kita punya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X gitu ya, ditambah 6. Oke, sama dengan 0. Oke, mari kita cari persamaan kuadrat ini dengan cara manual terlebih dahulu. Masih ingat caranya? Yaitu cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6 dan kalau dijumlahkan hasilnya 5. Kira-kira berapakah bilangan tersebut? Ya, jawabannya adalah 2 dan 3. 2 kalau dikali 3 itu hasilnya 6, tapi kalau ditambah 3 hasilnya sama dengan 5. Jadi bentuk X kuadrat ditambah 5X tambah 6 bisa dipecah jadi X tambah 2 kemudian dikalikan X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian akar persamaan kuadratnya apa? Yang pertama, X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 3. Ini akar-akar persamaan. Ini kita namakan X1, ini kita namakan misalkan X2. Oke. Nah, kemudian sekarang kita bandingkan. Berarti kalau gitu dari hasil ini X1 ditambah X2 itu sama dengan berapa? Berarti min 2 ditambah min 3. Oke, berapa min 2 ditambah min 3? Hasilnya negatif 5. Kemudian kalau kita kalikan X1 dikalikan X2, berarti min 2 dikalikan min 3. Oke, sama dengan berapa itu? Min 2 dikalikan min 3 sama dengan 6 ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hasil A, B, C, D-nya dari persamaan ini. Oke, X kuadrat tambah 5X tambah 6, A sama dengan berapa? Yang nempel sama X kuadrat. Kalau tidak ada angkanya berarti ditulis 1. X-nya yang nempel sama X berarti B sama dengan berapa itu? Sama dengan 5. Kemudian angka terakhirnya adalah C. Oke, C-nya sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan. Menurut rumus ini berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan min B dibagi A. B-nya berapa? B-nya 5, berarti min 5 dibagi 1 atau sama dengan min 5. Oke. Menurut rumus ini juga X1 dikalikan X2, X1 kalikan X2 itu sama dengan C dibagi A. C-nya berapa? 6 dibagi 1 sama dengan 6. Dan ternyata hasilnya sama. Dengan cara kita manual ya, sama-sama min 5 kalau dijumlahkan akar persamaan kuadratnya, kalau dikalikan sama-sama 6. Oke. Jadi ketika kalian nanti ditanyakan berapa hasil penjumlahan, kalian tidak perlu menggunakan cara manual seperti ini. Kalian bisa pakai min B dibagi A untuk yang penjumlahan, untuk yang perkalian C dibagi A. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke, katakanlah seperti ini.
Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan dari 3X kuadrat ditambah 15X tambah 8, maka tentukan yang pertama X1 tambah X2 nya berapa, yang kedua X1 dikalikan X2 nya berapa, yang ketiga 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan berapa. Oke, sekarang mari kita hitung satu persatu menggunakan rumus ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Menurut rumus yang tadi, X1 ditambah X2 itu sama dengan min B dibagi dengan A. Sekarang kita tentukan dulu A, B, C-nya berapa. Oke, perhatikan persamaan kuadratnya. 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 18. Berarti A itu sama dengan 3. Kemudian B itu sama dengan 15. Dan C itu sama dengan 18. Oke. Setelah itu kita cari, X1 ditambah X2 nya adalah min B dibagi A. Berarti negatif 15 dibagi dengan 3. Berapa negatif 15 dibagi 3? Hasilnya adalah negatif 5. Berarti X1 ditambah X2 hasilnya adalah negatif 5. Oke. Sekarang yang berikutnya, pertanyaannya adalah berapakah X1 dikalikan dengan X2? Berdasarkan rumus yang tadi yang sudah kita pelajari, kalau perkalian akar persamaan kuadrat berarti tinggal C dibagi dengan A. Oke, berapa nilai C-nya di sini? Yaitu 18 dibagi dengan A itu sama dengan 3. Oke. Berarti C dibagi A itu sama dengan 18 dibagi 3 atau sama dengan 6. Sehingga X1 dikalikan X2 nya juga hasilnya adalah 6. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya yang ketiga itu adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Bagaimana ini? Kan tidak ada di rumus. Oke. Maka kita bisa gunakan seperti ini. Ingat, kalau pecahan, ini kan bentuknya pecahan. Ya, penjumlahan pada pecahan itu bisa dilakukan kalau penyebutnya sama. Yang di sini penyebutnya X1, yang di sini penyebutnya X2, maka penyebutnya belum sama. Untuk menyamakan penyebutnya bagaimana? Yang sebelah kiri ini kita kalikan dengan X2, yang sebelah kanan ini kita kalikan dengan X1, sehingga nanti penyebutnya jadinya X1 dikalikan X2. Oke. Yang bawah kita kalikan, berarti X1 kalikan X2 ditambah yang bawahnya ini juga X1 kalikan X2 biar sama. Oke. Yang sebelah kiri dikalikan dengan X2 berarti atasnya itu dikalikan juga dengan X2. 1 kalikan X2 hasilnya X2. Yang sebelah kanan itu dikalikan X1 bawahnya, atasnya juga berarti kasih X1 di sini. Sehingga kita mendapatkan kalau gitu ini ketika dijumlahkan, ingat dalam pecahan, menjumlahkan pecahan itu penyebutnya ini nggak usah dihitung ya, yang dihitung yang dijumlahkan itu yang atasnya saja. Oke, sehingga ketika menjumlahkan kita punya X2 ditambah X1 dibagi dengan dibagi dengan X1 dikalikan X2. X1 tambah X2, X2 tambah X1 hasilnya sama saja. Berarti tinggal kita lihat tadi hasilnya. Berapa X1 tambah X2 itu? X1 tambah X2 nya adalah min 5. Berapa X1 kali X2 nya? X1 kali X2 nya adalah 6. Berarti ini jawabannya adalah min 5 per 6. Oke, jadi 1 per X1 ditambah 1 per X2 hasilnya adalah min 5 per 6. Oke. Atau kalau nanti pecahannya belum sederhana bisa disederhanakan. Oke, seperti itu ya. Jadi dengan kita menggunakan A, B, C, kita bisa menentukan hasil penjumlahan dan hasil perkalian akar-akar persamaan kuadratnya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.